Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Kita sekarang belajar matrik. Masih bersama saya, Pak Irfan. Matrik itu apa aja yang kita pelajari nanti? Matrik itu akan membahas tentang notasi dan urut matrik, jenis-jenis matrik, operasi matrik, determinan, dan inverse. Mungkin ini masih baru ya untuk anak kelas 11. Baik, operasi matrik itu terdiri atas transpos matrik, penjumlahan matrik, pengurangan matrik, perkalian dengan skalar atau perkalian matrik dengan skalar, perkalian matrik atau perkalian matrik dengan matrik. Itu operasi matrik. Untuk determinan dan inverse itu membahas determinan sendiri dan inverse. Determinan dan inverse ini nanti itu kita bisa pakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, bisa 2 variabel maupun 3 variabel. Nah, sebentar konsepnya seperti ini. Nah, nanti kita untuk tutorial video kali ini kita akan membahas notasi dan urut matrik dan jenis-jenis matrik saja. Untuk operasi matrik dan determinan inverse matrik itu kita bahas di tutorial video berikutnya. Baik, prasyarat ya. Cobalah kalian mencari informasi tentang harga-harga kebutuhan pokok di pasar. Baik, kita ulangi. Prasyarat. Cobalah kalian mencari informasi tentang harga-harga kebutuhan pokok di beberapa pasar di sekitarmu. Kemudian isikan dalam kolom berikut. Nah, misalkan di sini ada tabel seperti ini ya. Ini nama pasar, ada pasar A sama pasar B. Nama barangnya itu tentang ini ya, beras berapa kilo per kilogramnya, gula pasir per kilogram, cabai merah per kilogram. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi kita isi kolom-kolomnya ini. Misalkan di sini beras di pasar A itu harganya 11.000 per kilogram, beras di pasar B harganya 10.000 kilogram, 10.000 per kilogram ya. Gula pasir di pasar A harganya 12.000, gula pasir di pasar B harganya 12.500 per kilogram. Untuk cabai merah di pasar A 19.000 dan di pasar B 20.000 per kilogram. Misalkan seperti itu. Nah, pertanyaan seperti ini kan. Jelaskan tentang isi tabel tersebut. Apakah arti dari elemen atau angka dalam tabel tersebut? Maksudnya itu ini ya. Maksudnya yang dalam tabel itu angka-angka ini. Ya, ini maksudnya apa ini? Nah, ini kalau kita baca itu kita bisa punya apa namanya? Kita bisa menerangkan maksudnya, yaitu 11.000 adalah harga beras di pasar A. Jadi elemen atau anggota di sini angka ini ya, 11.000 ini adalah harga beras per kilogram di pasar A. 10.000 adalah harga beras per kilogram di pasar B. 12.000 adalah apa? Ya, kita mesti bacanya gini. 12.000 adalah gula pasir per kilogram di pasar A. Jadi bacanya itu ke sini dulu ya, ke baris dulu baru ke kolomnya. Kalau dibaca gini kan enggak enak. 12.500 pasar B. Nah, kan enggak enak ya.
Terus kesininya gimana nih kalimatnya, kan kurang enak. Tapi kalau 13.500 harga gula pasir di pasar B, ya. Terus ini 19.000 cabai merah per kilogram di pasar A, 20.000 cabai merah per kilogram di pasar B. Jadi seperti itu. Jadi kita baca dulu baris dulu, baru kita baca kolomnya. Nah, nanti itu hubungannya dengan matrik itu di situ. Baik. Nah, sekarang pengertiannya ya. Di sini ada pengertian notasi dan urdu matrik. Pengertian matrik itu adalah susunan bilangan yang ditulis menurut baris dan kolom serta ditandai dengan tanda kurung di sebelah kiri dan kanan elemen matrik. Elemen matrik adalah masing-masing bilangan yang ada di dalam tanda kurung. Jadi elemen itu sama dengan anggotanya, anggota matrik itu. Nah, misalnya seperti ini. 7898, 8786, 5786, 79 108. Nah, ini adalah baris 1. Baris ke-1 adalah 7898. Baris 2 8786. Baris 3 5786. Baris 4 79 108. Jadi barisnya itu bacanya ke kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Terus yang berikutnya itu kolom. Kolom itu dari atas ke bawah. Kolom pertama 17857. Kolom 2 8779. Kolom 3 elemennya 98 10 98 8 10. Elemen di kolom 4 86 68. Jadi seperti itu. Jadi yang ke kiri ke kanan itu dibaca baris, dari atas ke bawah itu kolom. Saya memahami ini. Kita lanjutkan notasi dan urdu matrik. Suatu matrik A berukuran M kali N adalah susunan bilangan dalam bentuk persegi panjang dan terdiri atas M kali N elemen yang disusun dalam M baris dan N kolom. Matrik A biasanya dinotasikan sebagai berikut. Nah, misalnya seperti ini. Matrik A berarti A11, A12, sampai A1N ya. Itu barisnya. A21, A22, A2J sampai A2N. Kalau kolomnya A11, A21 sampai AM1 ya. Terus A12, A22 sampai AM2. Terus kalau ini kolom yang terakhir A1N, A2N sampai AMN. Itu ya. Nah, untuk ukuran M kali N seringkali disebut urdu suatu matrik. Jadi karena di sini tadi tabel ini ya, di sini itu hasil akhirnya kan ini ya, AMN. Jadi nanti ukurannya atau urdunya itu ya ini M kali N. Itu ini ya, jadi urdu dari matrik A dapat ditulis A M kali N. Matrik itu selalu ditulis dalam huruf besar ya, huruf kapital. Jadi kalau huruf kecil itu biasanya untuk melambangkan elemen atau anggotanya. Bentuk umum matrik A dapat ditulis secara singkat ke dalam notasi A sama dengan AIJ.
B sama dengan BIJ, dan seterusnya. Maksudnya itu A sama dengan AIJ. A ini AIJ itu biasanya menunjukkan barisnya, J-nya itu kolom. Jadi A baris I kolom J, gitu ya. Ini BIJ berarti B baris I kolom J, dan seterusnya. Ordo suatu matrik adalah ukuran matrik yang menyatakan banyak baris diikuti dengan banyak kolom. Jadi barisnya dulu baru kolom diikuti. Jadi jangan terbalik. Nanti kalau terbalik maknanya pun berbeda, ya. Seperti yang tadi kita awal tentang pasar dan harga barang tadi, ya. Itu kalau kita balik bacanya nanti artinya berbeda. Jadi kita bacanya dari baris baru diikuti oleh kolom. Notasi dari matrik A dinyatakan dengan A sama dengan AIJ, ya itu ya nyatakannya AIJ. Nah, contohnya misalnya diketahui matrik B 7 min 5 18 6 4 2 9 0367. Misalkan ini diketahui matriknya. Tentukan A ordo matrik B. B elemen-elemen baris pertama. C elemen pada baris ketiga dan kolom kedua. D elemen pada baris kedua kolom keempat. Misalkan ordonya berapa ordo matrik B? Kita hitung aja barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti barisnya 3, kolomnya 1, 2, 3, 4. Berarti urdunya adalah 3 kali 4, ya. Jadi ini urdunya 3 kali 4. 3 kali 4. Terus elemen-elemen baris pertama, ya ini elemen baris pertama. Ya, ini baris pertama. Jadi 7 min 5 18. Elemen pada baris ketiga dan kolom kedua, nah ini ditanyakan 2. Baris ketiga kolom kedua. Ya, baris ketiga kolom kedua. Baris 3 kolom kedua. Baris 3. 1, 2, 3, ini berarti baris 3. Baris 3. Kolom 2, 1, 2. Nah, ini berarti kolom 2. Nah, yang ini kan 3 ini kan pas ya, perpotongan antara baris dan kolomnya. Berarti jawabannya 3 di sini namanya. Jawabannya 3. Ya. Jadi elemen pada baris ketiga dan kolom kedua berapa? 3. Elemen pada baris kedua dan kolom keempat berapa? Jadi saya hapus ya. Baris kedua kolom keempat, baris kedua. Nah, ini berarti baris kedua ya. Kolom keempat berarti di sini. Nah, jawabannya adalah 9. Ya, jawabannya 9. Nah, seperti itu jawabnya. Ini jawabannya. Ya, urutnya 3 kali 4. Elemen baris pertama 7 min 5 18. Elemen pada baris ketiga kolom kedua adalah 3. Terus elemen pada baris kedua kolom keempat adalah 9. Ditulis B24 sama dengan 9. Nah, sekarang kita masuk ke materi-materi khusus. Materi-materi khusus ini ada matrik baris. Matrik baris adalah suatu matrik yang terdiri atas satu baris saja. Misalnya, nah ini P321, H35 min 25. Terus ada lagi matrik kolom. Matrik kolom ini suatu matrik yang terdiri atas satu kolom saja. Kebalikannya tadi ya. Misalnya R23, S min 2, 3, 4, T 5 min 7 min 2, 1. Misalnya seperti itu.
Nah, ada lagi matrik persegi. Matrik persegi adalah suatu matrik yang dengan banyak baris dan banyak kolomnya sama. Misalkan ini matrik A, 18, 2, 18, 2, 10. Ini maksudnya kan ordonya 2. Berarti kan ini ordo matriknya kan 2 kali 2 ya ini. 2 kali 2. Nah, ini kan sama. Ini berarti matrik persegi. Terus, nah ini. Matrik diagonal adalah matrik persegi dengan setiap elemen yang bukan elemen diagonal utamanya bernilai 0. Jadi, yang bukan elemen diagonal utamanya bernilai 0. Misalnya, seperti ini, ada 20, matrik C-nya 20, 01. Nah, diagonal utamanya kan ini. Yang bukan berarti 0. Ini juga matrik D 300, 040, 007. Nah, ini kan diagonal utamanya yang 0 adalah bukan diagonal utama. Seperti itu ya. Terus ada lagi matrik identitas. Matrik identitas adalah matrik persegi dengan semua elemen pada diagonal utama adalah 1 dan elemen lainnya semuanya 0. Misalnya matrik I ya. Sini identitas. Diagonal utamanya 1 semua, yang lain 0. Matrik 0 adalah suatu matrik yang semua elemennya 0. Misalnya O 2 kali 1. Jadi misalnya seperti ini ya, 0 anggotanya. Oke, transpos suatu matrik. Apa transpos itu? Transpos matrik A yang berordo M kali N adalah sebuah matrik berordo N kali M yang diperoleh dari matrik A dengan menukar elemen baris menjadi kolom dan sebaliknya. Jadi dari baris M kolom N berubah menjadi baris N kolom M. Ditukar ya. Notasi transpos matrik A M kali N itu bisa ditulis A pangkat T N kali M. Jadi kalau ada matrik pangkat T itu berarti matrik transpos. Nah, ini contohnya misalkan diketahui matrik A 42 min 1 3526. Tentukan matrik A transpos atau transpos dari matrik A dan ordonya. Jawabnya, menentukan transpos matrik A caranya dengan menukar elemen baris menjadi elemen kolom dan sebaliknya. Jadi diperoleh baris jadi kolom, baris jadi kolom, berarti jadinya 42 min 1 ke bawah sama 356 ke bawah. Jadinya seperti ini. Transposnya adalah 4325 min 16. Nah, berapa ordonya? Awalnya tadi ordo matrik A adalah 2 kali 3 ya. Karena kalau matrik transpos A berarti ordonya berapa? 3 kali 2. Sekarang kita masuk ke kesamaan dua matrik. Dua matrik misalkan A dan B dikatakan sama, ditulis A sama dengan B jika matrik A dan B mempunyai ordo yang sama dan sesuai elemen yang seletak juga bernilai sama. Misalkan A sama dengan B, ya matrik A sama dengan matrik B. Misalnya ini elemennya seperti ini, A11, A12, A21, A22 itu untuk matrik A. Untuk matrik B elemennya B11, B12, B21, B22. Nah, maka kalau dikatakan matrik A sama dengan matrik B berarti elemennya harus sama, elemennya seletak ya. A11 sama dengan B11, A12 sama dengan B12.
A21 sama dengan B21 dan A22 sama dengan B22. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan nilai X, Y, dan Z jika X 12, 1, 2 min Y sama dengan 23Y, 1 Z. Jawabnya adalah karena kedua matrik di atas dikatakan sama, ya, maka elemen-elemennya serta adalah sama. Oke. Nah, X sama dengan 2 misalnya ini. Jadi ini ya, X sama dengan 2. Terus 12 sama dengan 3Y ini. 12 sama dengan 3Y. Berarti di sini 12 sama dengan 3Y, maka Y-nya adalah 4. Ketemu 4 ya Y-nya ya. Terus yang saya letak lagi di sini. Ini ya. Atau ini ya, 1 sama 1 saya letak. Terus yang ini 2 min Y sama dengan Z. Nah, ini sama dengan Z. Ini ya. Karena Y-nya 4, berarti 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Jadi Z-nya min 2. Jadi diperoleh X sama dengan 2, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan min 2. Baik. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Tetap semangat dan kesehatan. Di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys.